Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Lili Turi Harukmanah. Saya di sini akan menjelaskan tipe-tipe jenis kapal. Yang pertama ada kapal passenger ship. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Kapal passenger ship ini bisa disebut dengan kapal pesiar, yang merupakan jenis kapal penumpang yang digunakan untuk tujuan pelayaran pesiar. Tujuan penumpang ini menaikkan kapal pesiar untuk menikmati waktu yang ingin dihabiskan di atas kapal karena memiliki fasilitas yang luar biasa, yaitu penginapan dan perlengkapan layaknya hotel berbintang. Rute perjalanan kapal pesiar ini selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatannya, artinya selalu memulai dan mengakhiri perjalanannya di tempat yang sama. Yang kedua ada kapal tanker. Kapal tanker adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunannya. Untuk kapal tanker memiliki fungsi untuk mengangkut cairan minyak. Ada dua jenis kapal tanker pengangkut minyak, yaitu kapal tanker pengangkut minyak yang jadi dan kapal tanker pembawa minyak yang masih mentah. Jadi, jenis kapal pengangkut minyak mentah biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada kapal pengangkut minyak yang sudah jadi. Nah, untuk jenis utama kapal tanker termasuk tanker minyak, tanker kimia, dan pengangkut LNG. Yang ketiga ada kapal general cargo. Untuk kapal general cargo ini adalah kapal yang mengangkut bermacam-macam muatan berupa barang. Nah, untuk barangnya sendiri adalah yang diangkut biasanya barang yang sudah dikemas atau yang sudah siap dan sudah jadi. Nah, untuk kapal general cargo ini dilengkapi dengan kren untuk pengangkut barang untuk memudahkan bongkar muat-muatan yang dibongkar di dermaga. Nah, sebuah kapal kargo ini setiap jenis kapal atau yang membawa kargo, barang, dan bahan dari satu port lain. Nah, yang ketiga ada kapal dry bulk carrier. Nah, kapal ini adalah kapal dagang yang dirancang untuk mengangkut kapal curah seperti biji-bijian, batu bara, dan semen dalam kargo. Berbeda dengan kapal general cargo yang dapat memuat beberapa jenis kargo berbeda. Yang keempat ada kapal very large crude carrier. Nah, untuk kapal ini pengangkut minyak mentah yang sangat besar dan pengangkut minyak mentah yang sangat besar, dua contoh dari berbagai jenis kapal tanker minyak. Nah, tadi kapal tanker minyak ada yang sudah jadi dan ada yang masih mentah. Kapal tanker minyak ini sangat penting dalam industri perkapalan karena membantu mengangkut minyak mentah dan jumlah besar melintasi samudra dan lautan. Jadi sangat membantu dan sangat disarankan jika mengangkut minyak mentah yang sangat besar. Selanjutnya ada kapal ro-ro. Nah, kapal ro-ro ini adalah kapal yang bisa membuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan pergerakannya sendiri dan keluar dengan sendiri. Oleh karena itu, kapal ini dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan dermaga apung ke dermaga. Kapal ro-ro ini memiliki desain yang landai sehingga memungkinkan muatan secara efisien kapal saat di pelabuhan. Selanjutnya ada kapal LNG carrier. Bedanya dari berbagai kapal adalah seperti kayak tabung gas gitu ya, kapal LNG ini. Nah, untuk LNG carrier adalah kapal pengangkut gas alam dalam jumlah sedikit karena kapal jenis ini digunakan wilayah di mana ada saluran pipa gas atau wilayah dari sisi ekonomi atau teknis tidak memungkinkan. Untuk kapasitas angkutnya sekitar 120.000 sampai 270.000 cbm.
dan berlayar antara benua dengan jarak puluhan ribu mil, dan waktu layar itu lebih dari 1 minggu, jadi cukup lama. Selanjutnya ada kapal kontainer. Kapal kontainer ini kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut peti kemas. Ya standar ya, memiliki ruang untuk menyimpan peti kemas untuk standar. Nah, peti kemas ini diangkut ke atas kapal terminal dengan menggunakan alat bantu kren untuk memudahkan bongkar muat. Selanjutnya ada survey vessel. Nah, kapal survei ini adalah setiap jenis kapal atau perahu yang digunakan untuk pemetaan. Kata kuncinya ada pemetaan. Tugasnya adalah memetakan dasar, zona bentik, kolam air penuh, dan permukaan. Selanjutnya ada kapal tangkut. Nah, atau yang disebut dengan kapal tunda, adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan pergerakannya. Nah, untuk utamanya adalah menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas, dan sungai atau sungai lainnya. Kapal tunda digunakan untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. Kapal tunda ini memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Karena menurut saya ini termasuk ukuran yang kecil ya, seperti perahu. Tetapi kapal tunda ini memiliki tenaga yang cukup besar dibandingkan dengan ukurannya yang kecil ini. Selanjutnya ada kapal river. Nah, kapal river ini adalah kapal kargo berpendingin, artinya jenis kapal dengan muatan kontainer yang memerlukan penanganan khusus untuk dalam masalah suhu udara. Muatan yang memerlukan fasilitas river kargo agar tidak membusuk, contohnya buah-buahan, daging, ikan, sayur, nah banyak bahan-bahan lainnya agar disimpan dan tidak membusuk dan bisa tahan lama. Jadi disarankan ada kapal river untuk kapal pendingin ya. Nah, selanjutnya ada video jenis-jenis kapal. Nah, saya di sini akan memutarnya tipe-tipe jenis kapal laut. Yang pertama ini ada kapal General Cargo. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kapal General Cargo ini adalah kapal yang mengangkut bermacam-macam muatan berupa barang ya. Jadi biasanya yang diangkut biasanya merupakan barang yang sudah dikemas atau yang sudah jadi tadi. Yang kedua ada kapal curah atau kapal carrier. Kapal ini untuk kapal dagang yang dirancang untuk mengangkut kargo curah seperti ada semen tadi. Yang ketiga ada kapal LNG, LPG, kapal yang mengangkut muatan gas LPG. Yang keempat ada kapal kontainer, itu yang disebut dengan kapal kemas. Nah, kapal kontainer ini mengangkut peti kemas, memiliki ukuran yang standar dan memiliki rongga untuk menyimpan peti kemas dengan ukuran yang standar. Nah, selanjutnya ada kapal tanker. Nah, ini untuk dirancang mengangkut minyak atau produk turunannya. Jenisnya tadi ada tanker minyak, tanker kimia, dan pengangkut LNG. Selanjutnya ada kapal pesiar. Nah, tadi ada fasilitas yang istimewa, yaitu penumpang
kapal pesiar ini untuk menikmati fasilitas yaitu penginapan dan perlengkapan berbagai hotel berbintang ya. Nah, selanjutnya ada kapal supply. Kapal ini dirancang secara khusus berfungsi untuk kapal pemasok kebutuhan dan sebagai penunjang kegiatan di lepas pantai. Nah, contoh kapalnya seperti ini. Bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada kapal LSVT atau Landing Crating. Kapal ini merupakan suatu kapal amfibi yang bertugas untuk pendaratan pemasukan dari laut ke darat. Nah, dengan cara sistem seperti berikut. Nah, yang terakhir ada kapal tunda atau tangguh. Digunakan untuk melakukan pergerakan ya tadi, untuk digunakan menarik tongkang kapal rusak dan peralatannya. Nah, sekian dari saya. Penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.